Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Laila Khodrunada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS tentang letak dan luas Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu nggak letak dan luas Indonesia itu seperti apa? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Nah, letak dan luas Indonesia. Dengan menggunakan peta, kita dapat menceritakan lokasi suatu tempat, bentuk lahan, jarak antara suatu tempat ke tempat yang lain, dan kenampakan unik di suatu tempat. Nah, yang pertama adalah pemahaman lokasi melalui peta. Peta dapat dimaknai sebagai gambaran bentuk bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Menurut Erwin Rais Z, peta adalah gambaran konvensional penampakan muka bumi yang diperkecil seperti kenampakannya jika dilihat vertikal di atas dan dibuat pada bidang datar, dan ditambah tulisan-tulisan sebagai pengenal. Fungsi peta secara umum adalah sebagai sumber informasi keruangan. Jadi peta itu adalah gambar di bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Jadi dalam pembuatan peta itu kita harus menghitung skalanya juga, tidak hanya asal menggambar peta. Jadi kita juga harus menghitung skalanya. Kemudian di sini ada komponen-komponen yang terdapat pada peta. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta itu digunakan untuk apa? Jadi judul peta digunakan untuk mengetahui gambaran umum isi peta. Jadi dalam gambaran suatu peta itu harus ada judulnya. Ini peta mana, peta negara mana, seperti itu. Judul peta harus mencerminkan dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Itu tadi, bukan tadi sudah bilang. Jadi kalau misalnya peta Indonesia, ya gambarnya harus peta Indonesia. Jadi harus negara Indonesia, bukan peta Indonesia, tapi yang dibahas malah negara lain. Kemudian yang kedua ada skala. Skala menunjukkan perbandingan ukuran suatu objek sesungguhnya dengan ukuran objek di peta. Skala peta dibedakan menjadi 3, yaitu skala angka, skala garis, dan skala tulisan. Yang ketiga adalah tanda orientasi. Tanda orientasi berfungsi menunjukkan arah mata angin pada peta. Kemudian ada simbol. Simbol merupakan tanda pada peta untuk mewakili kenampakan objek sebenarnya. Jadi kalau misalnya gunung berapi, simbolnya adalah segitiga warna merah. Seperti itu. Nanti bisa dipelajarin, dibuka buku paketnya ya. Kemudian ada garis koordinat. Garis koordinat itu merupakan garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintas dan garis bujur. Lalu ada insert. Insert digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Lalu ada legenda. Legenda menunjukkan keterangan simbol yang digunakan pada peta. Jadi gambar-gambar kecil itu masuk ke dalam legenda ya, yang Ibu bilang tadi, simbol-simbol tadi itu masuknya ke dalam legenda. Kemudian ada garis tepi. Garis tepi itu berfungsi untuk menuliskan angka-angka astronomi lintang dan bujur. Jadi garis-garis yang ada pada peta-peta itu loh, yang vertikal maupun horizontal itu adalah garis tepi, fungsinya untuk menuliskan angka-angka. Kemudian ada lettering. Nah, lettering di sini adalah tulisan nama objek dan keterangan termasuk angka pada peta. Nah, kemudian ada jenis-jenis simbol. Jenis-jenis simbol di sini adalah simbol titik. Simbol titik
yaitu simbol yang digunakan untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat. Simbol titik dapat berupa simbol piktorial atau gambar, geometrik, huruf. Simbol piktorial menggambarkan penampakan geografis yang mirip dengan bentuk sebenarnya. Kemudian ada simbol garis. Simbol garis digunakan untuk menggambarkan kenampakan memanjang seperti batas administrasi, jalan, dan sungai. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Contoh, simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus. Kemudian dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Nah, seperti itu. Kemudian ada simbol warna. Simbol warna yaitu simbol yang berfungsi menunjukkan kenampakan objek. Jadi warna yang digunakan pada peta antara lain hijau menunjukkan antara dataran rendah, kuning menunjukkan dataran tinggi, coklat menunjukkan daerah pegunungan, biru menunjukkan daerah perairan. Perairan di sini tuh apa? Yaitu sungai, danau, rawa, laut. Itu termasuk masuk ke dalam daerah perairan atau warna biru. Kemudian serat putih menunjukkan daerah tertutup salju. Jadi untuk Antartika diberi simbol warna putih. Kemudian ada simbol area. Simbol area yaitu simbol yang digunakan untuk menunjukkan area tertentu seperti hutan, pemukiman, dan rawa. Simbol area pemetaan, seperti contoh area berupa sawah yang digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Lalu yang kedua ada letak Indonesia. Ada yang tahu nggak letak Indonesia itu ada di mana? Pasti sudah belajar ya waktu sekolah SD dulu. Jadi letak suatu wilayah berkaitan dengan posisi dan lokasinya di permukaan bumi. Letak suatu wilayah juga menunjukkan karakteristik keadaan alam di permukaan bumi. Dengan demikian, perbedaan letak wilayah mempengaruhi perbedaan kondisi fisik atau keadaan alam permukaan bumi. Letak suatu wilayah dapat dilihat dari posisi geografis, letak geografis, dan letak geologis. Yang pertama ada posisi geografis. Posisi geografis Indonesia itu letaknya ada di mana? Nah, letak posisi geografis Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 lintang selatan dan 95 derajat BT sampai dengan 114 derajat bujur timur. Dari peta dapat diketahui juga bahwa Indonesia dilalui garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, garis ekuator adalah garis kail yang pada peta atau globe yang membagi bumi menjadi dua bagian, yang dua bagian itu sama besarnya. Kemudian ada posisi geografis. Indonesia mempengaruhi keadaan alam di Indonesia. Jadi posisi geografis Indonesia itu mempengaruhi keadaan alam Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari pergantian musim, jenis vegetasi, pembagian daerah waktu, dan perilaku angin perilaku angin. Jadi berbagai pengaruh tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama tadi kan pengertian musim. Gerak revolusi bumi menyebabkan matahari seolah-olah bergerak bolak-balik di antara garis balik utara, yaitu 23 derajat sampai 30 derajat lintang utara, dan garis balik selatan 23 derajat sampai 30 derajat lintang selatan. Gerakan matahari ini disebut gerak semu matahari. Gerak semu matahari mengakibatkan daerah yang berada di lintang rendah seperti Indonesia mendapatkan sinar matahari lebih banyak. Kondisi ini menyebabkan Indonesia hanya memiliki dua jenis musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan.
Kedua musim tersebut tidak menimbulkan perbedaan suhu yang mencolok sepanjang tahun. Dengan demikian, Indonesia tidak mengalami suhu sangat dingin seperti di daerah kutub. Yang kedua adalah jenis vegetasi. Dilihat dari posisi geografisnya, Indonesia terletak di antara lintang rendah sehingga beriklim tropis. Iklim tropis yang dimiliki Indonesia memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Keuntungan tersebut adalah Indonesia memperoleh hujan sepanjang tahun, sehingga Indonesia memiliki hutan hijau sepanjang tahun. Yang ketiga adalah pembagian daerah waktu. Pembagian daerah waktu di Indonesia itu ada 3, yaitu yang pertama adalah daerah waktu Indonesia Timur atau WIT. Yang kedua adalah daerah waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan yang terakhir adalah daerah waktu Indonesia bagian Barat. Yang keempat adalah perilaku angin. Letak Indonesia berada di daerah ekuator, menyebabkan Indonesia berada di permukaan air angin pasat dari belahan bumi utara dan selatan. Angin pasat merupakan angin yang bertiup tetap sepanjang tahun dari daerah subtropis menuju ekuator. Angin pasat terdiri dari atas angin pasat timur dan angin pasat tenggara. Angin pasat timur laut bertiup dari belahan bumi dari bagian bumi utara, dan angin pasat tenggara bertiup dari belahan bumi selatan. Kedua angin ini bertemu di sekitar ekuator. Nah, kemudian ada letak geografis. Letak geografis Indonesia di antara 2 benua. Ada yang tahu? Pasti sudah tidak asing lagi ya, waktu SD kita sudah belajar. Jadi, terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis adalah letak suatu tempat dilihat dari permukaan bumi dan sekitarnya. Batas-batas wilayah Indonesia sebagai berikut. Batas sebelah utara adalah Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian batas sebelah selatan adalah Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Lalu ada batas sebelah selatan, ada Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Kemudian batas sebelah barat ada Samudra Hindia, batas sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Lalu letak Indonesia berada di antara 2 samudra dan 2 benua, menyebabkan Indonesia berada di jalur lalu lintas dan perdagangan dunia. Kondisi ini menguntungkan bagi Indonesia di bidang perdagangan dan pariwisata karena pelabuhan di Indonesia menjadi transit perdagangan internasional. Lalu ada letak geografis. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan kondisi dan sejarah geologis yang membentuk susunan batuan wilayah tersebut. Dilihat dari letak geografis, wilayah Indonesia berada di rangkaian jalur pegunungan muda Sirkum-Pasifik dan Mediterania serta di pertemuan 3 lempeng tektonik. Apa 3 lempeng tektonik di sini yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, dan yang terakhir adalah lempeng Pasifik. Indonesia bagian timur terletak dangkalan Sahul dan Indonesia bagian barat terletak dangkalan Sunda. Letak geologis Indonesia memberikan berbagai keuntungan. Salah satunya, Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Dampak positif keberadaan gunung berapi di Indonesia yaitu wilayah Indonesia memiliki tanah vulkanik yang luas. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi sektor pertanian di Indonesia dapat berkembang sangat baik. Keuntungan lain yang dimiliki Indonesia dari letak geologisnya adalah Indonesia memiliki beragam potensi sumber energi mineral. Nah,
ada letak Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas ke-7 di dunia. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial atau BIG, total luas wilayah Indonesia adalah 5.108.053 juta kilometer persegi. Dengan luas tersebut, wilayah Indonesia terluas kedua di benua Asia dan terluas di kawasan Asia Tenggara. Sepertiga luas wilayah Indonesia adalah dataran dan 2/3 luas Indonesia adalah lautan. Luas wilayah Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, luas dataran Indonesia adalah 1.999.570 km persegi yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke-7 terluas di dunia. Dataran Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang berjumlah 13.466 pulau. Pulau-pulau tersebut terbagi atas pulau besar dan pulau kecil. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain ada Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Timor, dan Pulau Halmahera. Masih ada banyak yang lainnya. Lalu luas perairan Indonesia terbentang dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik dengan luas sekitar 3.257.483 km persegi. Wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi 3 zona, yaitu zona teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona laut teritorial adalah jalur laut yang berjarak 12 mil laut garis dasar ke laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung pulau. Landas kontinen adalah dasar laut sebagai lanjutan sebuah benua. Landas kontinen diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut. Adapun zona ekonomi eksekutif adalah jalur laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Indonesia memiliki hak mengelola sumber daya alam yang ada di ZEE Indonesia. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti langsung saja chat di Google Classroom ya. Nanti Ibu akan jawab di situ. Ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.